Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mukjizat Al-Quran dalam isyarat keilmuan. Berikut adalah nama anggota kelompok 5. Pada materi yang akan disampaikan, kami akan menjelaskan mengenai kebenaran Al-Quran yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Selanjutnya, teman-teman kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai bulan yang terbelah. Nah, ilmuwan NASA telah mengungkapkan bahwa di bulan terdapat celah dengan panjang beberapa ratus kilometer. Kemudian mereka pun menemukan beberapa celah lain di permukaan bulan yang sampai sekarang belum diketahui penyebab retakan tersebut. Beberapa ilmuwan lain beranggapan bahwa celah tersebut bekas dari cairan lava, hanya saja spekulasi ini sebatas teori yang tidak bisa dibuktikan. Terdapat jumlah besar celah pada permukaan bulan dan beberapa di antaranya mensimulasikan retakan yang tersambung. Seolah-olah kita berada di depan permukaan logam, retak, kemudian merapat. Ilmuwan NASA menyebut fenomena ini sebagai reals or still a topic of research, yang berarti fenomena celah ini masih dalam proses penelitian. Bahkan hingga sekarang celah ini masih membingungkan para ilmuwan dan masih mukjizat peristiwa terbelahnya bulan yang disebutkan pada Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1-3. Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Dalam riwayat lain diperjelaskan bahwa ketika kaum kafir Mekah meminta Rasulullah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran serta menguji kebenaran risalah baginda Rasulullah dengan memintanya membelah bulan. Berikut adalah hadisnya. Dari Abdullah berkata bahwa bulan terbelah menjadi dua pada zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim 7249. Tapi orang-orang kafir Mekah malah mengingkari mukjizat tersebut dan berkata, Muhammad telah menyihir kita. Kemudian sebagainya berkata, jika benar kita tersihir, dia akan bisa menyihir semua manusia. Maka tunggulah sampai datang berita dari orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Ketika para musafir tiba, mereka pun mengatakan bahwa mereka menyaksikan hal yang serupa. B. Penciptaan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan di berbagai ayat. Salah satunya adalah surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Kemudian di ayat 13 surat Al-Mu'minun yang berbunyi, Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim manusia. Dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari tetes air nutofah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu mereka dalam rahim-rahim kaum wanita. Tafsir Al-Muyassar. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian di surat 14 ayat surat Al-Mu'minun yang berbunyi, Tsumma khalaqanan nutfata 'alaqatan fa khalaqanal 'alaqata mudghatan fa khalaqanal mudghah wa khalaqanal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar
fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ilmu biologi, proses pembentukan manusia berawal dari proses fertilisasi, di mana fertilisasi ini merupakan bertemunya antara sel telur dan sel sperma setelah mengalami tahap pematangan atau gametogenesis. Nah, setelah kedua sel itu bergabung menjadi satu, maka ini akan dinamakan dengan zigot. Nah, zigot nantinya ini akan berjalan menemukan tempat mana yang tepat untuk dia berkembang. Nah, disinilah zigot itu akan berkembang, yakni dalam rahim ibu atau yang sering disebut dengan uterus dalam bahasa biologinya. Dan proses ini dinamakan dengan implantasi, yaitu menempelnya zigot pada dinding rahim. Setelah mengalami tahapan-tahapan, zigot ini yang tadinya hanya segumpal darah, dia akan menjadi berbentuk layaknya manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran mengenai pergantian siang dan malam, yaitu Quran Surat Yasin ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam ayat ini, Al-Razi menjelaskan perihal peredaran matahari yang memiliki dua macam, yaitu yang pertama, peredaran dengan ukuran zatnya, yaitu sesungguhnya ia selesaikan dalam waktu 1 tahun penuh. Disebabkan oleh hal ini, maka terjadilah tahun. Yang kedua, peredaran yang disebabkan oleh pergerakan orbit pusat, dan pergerakan ini selesai dalam waktu 1 hari 1 malam. Siang dan malam merupakan suatu fenomena alam abadi yang dialami oleh makhluk hidup, terutama di planet di bumi ini. Pergantian siang dan malam adalah suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Silih bergantinya dua waktu tersebut tercipta kehidupan di muka bumi ini. Manusia mengetahui sistem waktu yang menyusun sejarah dari peristiwa penting dari masa ke masa. Berputarnya bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya gelap dan terang di sebagian tempat. Dari atas bumi terdapat waktu siang pada saat matahari terlihat dan malam yang ditandai dengan tiada adanya bulan di langit. Oleh karena itu, antara siang dan malam tidak bisa bertemu atau melainkan terpisah karena tidak mungkin bisa bersatu. Matahari berputar mengelilingi galaksi, sedangkan bulan berputar mengelilingi bumi. Salah satu contoh aspek isyarat ilmiah adalah bertemunya dua laut yang tidak bisa menyatu atau memiliki dua warna yang berbeda. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzaqun la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut yang mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air ini dijelaskan sekitar 14 abad yang lalu di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, di yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding batas yang menghalangi. Fenomena alam ini berada di Selat Gibraltar yang memisahkan benua Afrika dan Eropa. Dua laut yang bertemu di Selat Gibraltar
menunjukkan salinitas, kerapatan, dan sifat-sifat yang sama. Fenomena bertemunya air laut namun tidak saling bercampur ini juga dipengaruhi oleh gaya fisika yang disebut dengan tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air laut dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah kedua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang membatasi mereka. Big Bang dalam ciptaan langit dan bumi yang sudah terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 2 poin penciptaan langit dan bumi. Pertama, terkait teori Big Bang. Setelah ledakan terjadi proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata surya. Peristiwa ledakan yang terjadi pada masa itu disebut tahun 0 yang menjadi awal perhitungan waktu dan menghasilkan hidrogen. Dalam proses evolusi bintang, hidrogen mengalami reaksi nuklir menghasilkan helium dan membentuk unsur lain dalam semesta. Menurut Profesor Thomas, beberapa ayat penciptaan langit dan bumi dijelaskan teori Big Bang menurut perkembangan ilmu saat ini. Karena itu kelak bisa saja muncul teori baru yang juga bisa menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. 2 diciptakan dalam 6 hari atau 6 tahap. Teori Big Bang menyebutkan 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya yang mengandung kata fi sittati ayyam atau 6 hari. Ukuran lamanya masa yang disebut sebagai hari atau ayam tidak dirinci dalam Al-Quran. Belum ada penafsiran pasti tentang 6 hari, namun berdasarkan kronologi evolusi alam yang dipadu Al-Quran surat Fussilat ayat 9 sampai 12 dan An-Naziat ayat 27 sampai 32, beliau menafsirkan 6 masa adalah tahap proses sejak penciptaan alam sampai hadirnya manusia. Lamanya tiap masa tidak merupakan fokus perhatian, tutur Profesor Thomas. Berikut isi dari surat Fussilat yang artinya demikian. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dan 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian. Itulah semesta alam, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberikannya, dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa genap. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit dan bumi itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dan 2 masa. Dia memahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami melahnya dengan bintang-bintang yang cemerlang. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 3. Bagaimana awal dari 6 masa pencipta langit dan bumi? Yaitu masa awalnya adalah ledakan dilanjutkan pembentukan bintang-bintang. Dalam bahasa Al-Quran disebut penyempurna langit. Yang keempat, bagaimana tahap akhir pencipta langit dan bumi? Tahap kelima adalah munculnya air dan tumbuhan. Dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat 31 yang berbunyi akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya ia memancarkan air daripada mata air dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. 3. Bagaimana awal dari 6 masa pencipta langit dan bumi?
yaitu masa awalnya adalah ledakan dilanjutkan pembentukan bintang-bintang, dalam bahasa Al-Quran disebut penyempurna langit. Yang keempat, bagaimana tahap akhir pencipta langit dan bumi. Tahap kelima adalah munculnya air dan tumbuhan dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 31 yang berbunyi akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya ia memancarkan air daripada mata air dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Kesimpulan diskusi kami kali ini yakni, jadi benarlah apa yang Allah tuliskan dalam kitab sucinya. Tidak ada keraguan barang sedikit pun. Bahkan kebenaran-kebenaran Al-Quran telah dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, seperti teori penciptaan manusia, terjadinya malam dan siang, ditemukannya laut dengan dua rasa tanpa adanya batasan dinding, dan ilmu pengetahuan lainnya yang terbukti dalam Al-Quran. Banyak para manusia yang beragama non-Islam akhirnya memilih menjadi mu'alaf setelah melihat bukti nyata kebenaran Al-Quran. Baik, demikian presentasi kami kali ini. Semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.